warahmatullahi wabarakatuh. Patut dipertanyakan bagaimana sikap bahasa media mainstream yang ada di Indonesia, karena berdasarkan hasil temuan sementara yang saya lakukan, ternyata dari 9 media nasional yang ada, hanya satu media yang ditemukan konsisten menuliskan kata corona dengan benar. Sementara 2 media lainnya itu tidak konsisten. Mereka terlihat tidak ajak ketika menggunakan kata corona. Yang konsisten itu adalah media Indonesia. Sementara 2 media lainnya yang tidak konsisten adalah Kompas dan Republika. Mereka terkadang menuliskan corona seperti bahasa asalnya, dan pada kesempatan lain menuliskan corona seperti yang sudah ditetapkan sebagai padanan kata corona yang berasal dari bahasa Inggris. Sementara media-media lainnya itu sama sekali tidak menggunakan atau menuliskan kata corona sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Temuan lainnya juga terhadap media yang ada di daerah, ternyata dari 8 media yang saya amati, ditemukan tidak satu pun media tersebut menuliskan kata corona sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, bahwa kata corona atau virus corona itu dituliskan sesuai dengan pola yang ada di bahasa Indonesia. Virus corona bukan coronavirus, atau virus corona menggunakan pola DM, atau kalau hanya menuliskan corona, maka corona itu ditulis dengan huruf awal K, karena sudah diindonesiakan, sama seperti pola pada kata komputer, kabel, dan kalender. Temuan ini tentu membuka wawasan dan kesadaran kita bagaimana sebenarnya sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap yang diharapkan itu adalah sikap positif. Media massa adalah lembaga yang bisa memberikan acuan, bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tentu akan menjadi pertanyaan, bagaimana jika lembaga yang memiliki peran sangat strategis dalam pembinaan dan pengembangan bahasa ternyata justru mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Lebih jelasnya, silakan lanjutkan video ini. Semoga bermanfaat. Bahasa Indonesia juga ikut terdampak. Banyak istilah asing sudah diindonesiakan, sudah ditetapkan padanannya dalam bahasa Indonesia, tetapi ternyata kosakata yang sudah ditetapkan padanannya tersebut tidak dipergunakan, tidak dipilih untuk dipergunakan sebagai pengganti kosakata asing. Di antaranya untuk istilah corona itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, corona itu tertulis dengan huruf C, O, R, O, N, A. Tetapi kemudian diindonesiakan menjadi K, O, R, O, N, A. Corona. Karena memang dalam aturan pengindonesiaan, apabila katanya huruf awalnya dari huruf C, maka diindonesiakan menjadi K, seperti pada kata kalender, huruf C-nya di awal itu menjadi huruf K. Kabel, koin, dan komputer.
sikap positif dan negatif pengguna bahasa memang menentukan ketaatannya terhadap sistem bahasa yang berlaku. Mereka yang punya sikap positif tentu senantiasa berusaha berbahasa dengan baik dan benar, sementara yang bersikap negatif sebaliknya. Sama seperti ketika sebuah kosakata asing sudah diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia seperti pada corona, maka tentunya yang ideal itu adalah kita menggunakan kosakata yang sudah ditentukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Aturan berbahasa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini diatur tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Sebelum diberlakukannya undang-undang ini, penggunaan bahasa Indonesia memang hanya bersandar pada sikap positif dan negatif penggunanya. Bagi yang bersikap positif, diharapkan peduli dan taat asas. Tapi yang punya sikap negatif, tentu sulit diharapkan mereka bisa taat asas. Kini, sejak ada undang-undang yang mengatur tentang bahasa, tentu sebagai warga negara kita harus patuh pada ketentuan yang berlaku. Aturan tentang bahasa terdapat dalam bab 3 undang-undang tersebut. Terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama mengatur ketentuan umum, pasal 25. Bagian kedua mengatur penggunaan bahasa, pasal 26 sampai 40. Bagian ketiga mengatur tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, pasal 41 sampai dengan 43. Bagian keempat, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, pasal 44, dan bagian kelima mengatur tentang lembaga kebahasaan, pasal 45. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bab 3, di bagian kedua tentang penggunaan bahasa, diatur ketentuan bahwa media massa wajib menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini dimaksudkan penggunaan sesuai dengan kaidah, ejaan, kosakata dan istilah, morfologis, dan struktur atau sintaksis. Sesuai dengan kaidah dan sistem yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Termasuklah diantaranya kosakata. Kosakata bahasa Indonesia memang ada yang berasal dari bahasa Melayu, tetapi kemudian diperkaya dengan bahasa asing dan bahasa daerah. Untuk yang berasal dari bahasa asing, biasanya akan ditetapkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia atau EBI, pengganti ejaan yang disempurnakan, dibahas dalam bab tersendiri, yakni bab 4. Bab ini membahas aturan penulisan unsur serapan. Seperti saya kutipkan dalam PU Pedoman Umum EBI halaman 58, di sana diterangkan bahwa dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Dalam bagian itu juga disebutkan bahwa penyerapan secara garis besar terbagi dua. Satu, unsur asing yang masih belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, belum ada padanannya, sehingga tertulis seperti bahasa asalnya. Hanya ketika digunakan ditulis dengan huruf miring. Kemudian yang kedua, unsur bahasa asing yang dalam penulisan dan pengucapannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Demikian dijelaskan di dalam
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tersebut di halaman 58 dan 59. Memang dalam Undang-Undang Bahasa Nomor 24 tahun 2009 maupun Perpres 63 tahun 2019, pelanggaran terhadap ketentuan bahasa tidak ada sanksi hukumnya. Di sana hanya disebutkan kata wajib. Artinya, untuk kata asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka kita wajib menggunakannya. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya mencoba mengamati dan melihat bagaimana penggunaan kata corona ataupun virus corona di media massa. Mengapa saya memilih media massa? Karena media massa adalah sebuah lembaga yang memiliki kekuatan menjadi acuan atau trendsetter bagi masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa bahasa media yang baik tentunya akan menjadi contoh dan acuan bagi masyarakat untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari hasil pengamatan yang didapat, saya melihat dan mengamati beberapa media massa, khususnya media cetak, baik yang terbit di tingkat nasional maupun media yang terbit di tingkat daerah. Untuk media nasional yang saya amati, dari sedikitnya 10 media, ternyata penggunaan corona dengan huruf C dan corona dengan huruf K ataupun virus corona atau coronavirus, maka penggunaannya ternyata terbelah dua. Sebagian menggunakan corona seperti bahasa asalnya, dan sebagian kecil lainnya menggunakan corona atau virus corona seperti yang memang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Artinya corona menggunakan huruf K atau virus corona. Dan sebagian kecil lainnya, media yang diamati itu adalah Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Tempo, kemudian Kompas, Republika, Rakyat Merdeka, Sindo News, Kantor Berita Antara, dan CNN Indonesia. Bisnis Indonesia terbit tanggal 25 Mei 2020. Dalam judulnya menggunakan kata virus corona. Jadi virus corona yang masih dalam bentuk bahasa Inggris. Judulnya, terdampak virus corona, bisnis emas hitam penuh kabut. Media Indonesia menggunakan kata corona dengan huruf K di awal kata sesuai dengan penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Dalam berita yang berjudul Dunia Diminta Waspadai Puncak Kedua Corona yang terbit tanggal 27 Mei 2020, media Indonesia jelas menggunakan kosakata asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu di media Tempo, dari laman tempo.co dapat diketahui bahwa media ini masih menggunakan kata corona berbentuk bahasa asalnya. Ini terlihat di dalam beritanya yang berjudul
tips agar sehat dan bahagia di tengah wabah virus corona. Jadi berita ini ditulis oleh Yayu Widiarti dan dikutip dari kantor berita Antara, terbit pada Sabtu 4 April 2020. Kompas.com diketahui menggunakan kata corona yang masih berbentuk bahasa asal. Itu terlihat di dalam beritanya yang berjudul "Selama 2 hari tak ada penambahan pasien positif corona di DIY". Berita ini terbit pada tanggal 26 Mei 2020. Sementara di edisi cetak terbit tanggal 21 April, Kompas menggunakan kata corona yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ini terlihat dari judul beritanya, "Masker Pintar Corona dari Jawa Tengah". Jadi terlihat di sini ada dualisme penggunaan kata corona di media Kompas. Sementara di Republika, itu dalam beritanya yang terbit tanggal 26 Mei 2020, Selasa, media ini menggunakan kata corona yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Terlihat dalam berita yang berjudul "Kasus Corona Global Capai 5,5 Juta". Tetapi di berita yang lain yang terbit pada tanggal 27 Mei 2020 pada hari Rabu, media ini kemudian ternyata menggunakan kata corona yang masih berbentuk bahasa asalnya. Ini terlihat dalam berita yang berjudul "Semua kabupaten dan kota di Sumbar sudah terpapar corona". Jadi media ini menggunakan corona dan corona. Corona berbentuk bahasa asal mereka gunakan, dan corona yang sudah diserap juga mereka pakai. Rakyatmerdeka.co.id juga terlihat menggunakan corona yang masih berbentuk bahasa asal, yaitu huruf C di awal katanya. Ini terlihat di dalam beritanya yang berjudul "Update Corona 26 Mei masih meningkat, yang meninggal sudah 1.418 jiwa". Sindonews.com terbit tanggal 26 Mei, hari Selasa, juga terlihat menggunakan kata corona yang masih berbentuk bahasa asal. Ini terlihat di dalam beritanya yang berjudul "Cegah Penyebaran Corona, Pemkab Pekalongan akan gelar rapid test massal". Lalu dari kantor berita Antara yang saya kutip dari Antara News, di situ juga mereka masih menggunakan corona yang berbentuk bahasa asal. Ini terlihat dari judul tulisan di rubrik telaah. Judulnya "Ketika Corona Menyentuh 4 Kebenaran". Ini terbit pada Sabtu 4 April 2020. Kata corona yang masih berbentuk bahasa asal juga ditemukan di CNN Indonesia. Dalam judul beritanya yang dimuat 9 Mei 2020 tertulis "Update Corona Sumsel 278 positif, bocah 2 tahun meninggal". Dalam berita itu, corona masih berbentuk bahasa asal. Dari pengamatan sederhana dapat diketahui bahwa dari 9 media cetak dan daring nasional yang diamati khususnya fokus kepada penggunaan kata corona yang
sudah ditetapkan padanannya dalam bahasa Indonesia, ternyata hanya satu media yang konsisten menggunakan kata corona seperti yang telah ditetapkan padanannya dalam bahasa Indonesia, yakni Media Indonesia. Sementara dua media lainnya masih belum ajak, alih-alih mereka menggunakan kata corona berbentuk asal seperti bahasa asalnya, dan pada kesempatan lain menggunakan kata corona yang sudah ditetapkan padanannya. Itu terlihat pada media Kompas. Kompas.com menggunakan kata corona yang berbentuk bahasa asal, sementara di Kompas edisi cetak menggunakan kata corona yang memang sudah ditetapkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Dan kondisi yang berbeda juga ditemukan di Republika. Di media ini pada waktu dan edisi yang berbeda mereka saling bergantian. Jadi pada edisi tertentu menggunakan kata corona yang penulisannya seperti bahasa asal, dan pada edisi lainnya kemudian menggunakan kata corona seperti yang sudah ditetapkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa. Dengan demikian, paling tidak ini menjadi gambaran bagaimana sikap media massa terhadap penggunaan kosakata asing. Apakah bersikap negatif atau bersikap positif, tentunya dapat tergambar dari temuan-temuan yang ada tersebut. Untuk media yang terbit di daerah, baik itu cetak maupun daring, ada 8 yang saya amati terkait penggunaan kata corona yang sesuai dengan bahasa asalnya atau yang sesuai dengan kosakata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ke-8 media itu adalah Inten News, Palembang Post, Radar Palembang, Sriwijaya Post, sumek.co, sumselterkini.co.id, Suara Nusantara, dan Tribun Sumsel. Jadi ada 8 media yang saya amati terkait penggunaan kata corona ini. Di Inten News mereka masih menggunakan kata corona yang berbentuk seperti bahasa asalnya. Ini terlihat di judul berita yang dimuat tanggal 23 Mei. Update Corona Sumsel 23 Mei bertambah 32, total positif tembus 725. Begitupun di harian Palembang Post, gejala lain corona, hilangnya indera pengecap dan pembau. Jadi media ini juga menggunakan kata corona yang masih berbentuk seperti bahasa asal. Radar Palembang juga sama, mereka menggunakan kata corona yang berbentuk seperti bahasa asal. Ini terlihat di judul beritanya yang terbit pada tanggal 19 Mei 2020. Judulnya Update Corona di Sumsel, tambahan 60 kasus, total 597 orang. Seripoku.com juga sama,
menggunakan kata corona yang berbentuk bahasa asal. Ini terlihat dalam judul berita, pengujian virus corona yang didanai Bill Gates dihentikan Amerika Serikat. Sumek.co juga sama, masih menggunakan kata corona yang berbentuk bahasa asal. Judul beritanya, ini data corona terkait Indonesia, 25 April 2020. Sumsel terkini juga sama. Judul berita, RSUD Kayu Agung terus pantau ODP COVID-19. Di dalam beritanya, seorang pasien dalam pengawasan ODP virus corona asal Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diisolasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kayu Agung semakin membaik jika menggunakan corona bahasa asal. Koran sn.com atau Nusantara juga sama, menggunakan kata corona yang masih berbentuk bahasa asal. Ini terlihat di judul beritanya yang dimuat pada tanggal 23 Maret 2020. Judulnya, Rand Paul, Senator AS pertama yang positif terinfeksi corona. Tribun Sumsel juga sama, menggunakan kata corona yang berupa bahasa asal. Judul beritanya di sini, kejadian di Sidoarjo, ngeyel ingin mandikan jenazah positif corona, kini 15 orang terinfeksi COVID-19. Dari temuan di atas dapat diketahui bahwa dari 8 media yang diamati, ternyata tidak satupun mereka menuliskan kata corona itu sesuai dengan kata yang sudah ditetapkan padanannya dalam bahasa Indonesia. Pusat Bahasa sudah menetapkan bahwa kata corona yang berasal dari bahasa asing ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka bentuk tulisnya itu berubah. Jadi kalau bahasa Inggris, corona dengan C di awal kata, maka ketika diindonesiakan dia menjadi K, corona. Sama seperti pola pada kata kalender, komputer, kabel, dan lain-lain. Kalaupun kemudian mereka menggunakan kata COVID-19 atau coronavirus, maka kata tersebut itu sebaiknya ditulis miring untuk menandakan bahwa kosakata yang digunakan itu adalah kosakata bahasa asing. Jadi ada pembeda antara kosakata bahasa asing dan kosakata bahasa Indonesia.